Halo pemirsa setia Urban dimanapun Anda berada. Selamat sore. Kali ini saya kembali lagi di Bogor dan saya akan mengunjungi sebuah tempat yang super duper kreatif. Nah, mau tahu tempat kreatifnya kayak apa? Ini dia nih, cluenya ya. Nah, apakah dengan busana seperti ini saya akan pergi melamar kerja? Salah, cing. Mau tahu seperti apa? Langsung aja ikuti saya. Tempatnya ada di mana ya tempatnya ya? Oh, sana tuh. Yuk. Masih seputar kreativitas yang ada di kota sejuta angkot ini. Yap, di sini saya akan menunjukkan kepada Anda tentang satu hal unik yang mungkin belum Anda ketahui. Selamat sore ya. Selamat sore juga. Dengan siapa nih? Farid. Kang Farid. Oh, iya. Kang Farid. Nah, saya dengan Fedi dari Urban ya. Dari Urban. Boleh duduk. Boleh minta izin, udah duduk aja saya. Ya udah nggak Nggak apa-apa ya, duduk ya. Iya. Waduh, ini bagus nih. Lagi ngapain sih ya? Gambar nih. Gambar. Oh, melukis? Pengen tahu ini kenapa ya melukis di atas kaos gitu? Apa inspirasinya gitu? Kenapa tiba-tiba bisa melukis di atas kaos gini? Karena ada pesanan aja. Oh gitu. Kirain karena ingin buat sesuatu yang berbeda gitu. Atau enggak? Emang karena ada pesanan aja ya? Iya. Oh gitu. Tapi ini sebenarnya menjadi sebuah sesuatu yang baru ya? Iya. Udah berapa lama Pak melukis di atas kaos ini? Dari tahun berapa ya? 2008 kayaknya. 2008. Belum Cuman lama ya? Sempet nggak ini lagi. Sempet berhenti dulu gitu ya? Berhenti dulu. Oh. Kreativitas bisa berupa apa saja dan medianya pun bisa apa saja juga. Seperti halnya apa yang dibuat oleh Kang Farid yang saya jumpai ini, di mana beliau melukis dengan menggunakan media kaos. Nah, sebelum melukis di kaos nih, apakah mungkin dulu juga melukis di atas kanvas gitu atau? Iya, melukis di atas kanvas, terus lukis wajah, lukis wajah. Oke. Oh, ini salah satu hasil karyanya? Iya. Oh, wow. Di kanvas juga. Oke, goresan tangannya juga bagus loh. Bisa dilihat ini. Ini wajahnya juga bagus ya. Ini menggunakan pensil ya? Iya, pensil. Top pensil doang. Goresan tangannya juga bagus. Nah, ini pakai cat apa sih kalau melukis di atas kaos gitu ya? Biasanya akrilik. Oh, akrilik. Bukan ada ini ya, bukan ada cat khusus ya untuk kaos. Tapi akrilik juga bisa. Sebenarnya ada. Cuman ini pakai akrilik. Sebagai salah satu varian dari cabang seni lukis kaos ini juga membutuhkan keterampilan dan bakat khusus untuk melakukannya. Nah, saya mau nanya lagi boleh? Boleh. Cuman ntar dulu. Sini aja. Sini aja. Mana? Gimana kalau sini? Nah, biar kita bisa kasih lihat lukisannya. Sini. Nah, mantap nih. Ini udah berapa persen jadi nih lukisannya? Ini baru berapa persen ya? Ya, 50%. 50% ya? Oke, saya mau nanya lagi nih soal kerajinan di atas kaos ini ya. Ini nyebutnya apa sih? Ya lukisan kaos aja gitu. Lukisan kaos aja. Lukisan kaos. Nah, itu catnya, saya tadi mau nanyakan tekniknya. Mengenai teknik khusus ya. Ada nggak sih sebuah teknik khusus dan yang paling sulit apa nih tekniknya? Tekniknya yang sulit paling kalau di atas ini nih. Di atas yang warna-warna putih ini, kita harus ngisi background belakang nih. Kadang-kadang suka bingung. Kalau ini kan udah tinggal jadi, tinggal kasih putih, jadi aja. Oh gitu. Kalau ini justru lebih sulit yang putih ya. Nah, sejauh ini ya, dari hasil yang udah karyakan ya, ini itu dijual kemana? Dijual sementara sekarang di sini di galeri ini. Ada di galeri. Oh, oke. Iya, terus sampai keluar kota udah? Iya, udah. Udah ke mana? Jakarta atau ke Bandung? Jakarta, Bandung gitu. Oh. Karena keunikannya, hasil karya seni lukis kaos ini tidak hanya menarik minat para pecinta seni, melainkan juga masyarakat umum yang suka akan keindahannya. Nah, untuk membuat satu karya seperti ini ya, buatnya berapa lama? Ini sebentar, paling juga ya 1 jam paling lama. 1 jam? 1 jam ya? Berarti dalam sehari bisa memproduksi berapa kaos? 10 atau 15 lah. Wow, 10 atau 15? Sampai malam tapi. Sampai malam tapi ya? Ya lumayan, tapi ya 10 kaos tuh cukup bagus loh, luar biasa. Memang masih sedikit dari kita yang tahu akan keberadaan lukisan kaos ini. Tapi bagi mereka yang sudah lebih dulu mengenalnya, kaos lukis ini merupakan salah satu alternatif produk yang menarik. Untuk satu kaos seperti ini,
Biasanya ngenain harga berapa sih? Kalau langsung di toko paling 2,5, 150 paling. 150. Oke. Tapi kalau mesennya banyak bisa dikurangin ya iya. harganya. Oke. Untuk sebuah sekarya yang bagus seperti ini 150 masih oke lah. Masih harga yang menurut saya masih cukup ini ya, reasonable ya. Karena hasilnya bagus ini. Ini gambar apa aja nih? Selain binatang, ada istana, karikatur, apalagi nih? Rencana-rencana depannya mau gambar apa lagi nih? Gambar-gambar golek. Oh, golek. Wayang, terus ini salah satu hasilnya? Bukan. Ini Prabu Siliwangi nih. Oh, wow. Dengan macannya. Ini gambar sendiri? Iya. Wow, luar biasa. Nah, kaos itu kan sebenarnya sudah identik dengan sablon ya. Kenapa sih jadi memilih untuk melukis di atas kaos dibanding sablon gitu? Lebih ini aja. Apa namanya? Lebih menantang gitu? Iya, lebih menantang. Atau mungkin ini ya? Kadang-kadang orang pesennya pengen yang langsung lukisan tangan gitu. Oh gitu. Kalau yang cetakan-cetakan udah biasa kali ya? Sablonan-sablonan udah biasa. Eksklusivitas sebuah karya handmade biasanya dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan buatan mesin. Karenanya nih, wajar kalau karya buatan tangan berharga lebih mahal dari hasil cetakan mesin. Yang paling sulit nih dalam menggambar melukis di atas kaos nih, apa nih? Maksudnya kan, apakah dari sketsanya atau mungkin imajinasinya apa yang mau digambar gitu. Jadi apa yang paling sulit nih dalam melukis ini? Paling finishingnya. Finishingnya? Finishingnya yang harus ini agak lama. Tapi kalau buat di kaos sih nggak harus detail sih. Yang penting kelihatan dari jauh bagus udah. Oke, jadi kaos ini tahan lama ya? Tahan lama. Nah, kalau dicuci luntur nggak? Kalau cuma di ini nggak, asal jangan di apa namanya? Direndam deterjen gitu? Direndam deterjen. Jadi cuci gimana? Cuci tangan gitu? Biasa aja. Oh, masuk mesin boleh? Jangan ya, jangan berarti lebih enak ya? Tapi kalau misalnya udah di clear, clear dop itu udah nggak akan luntur. Wah, ternyata melukis di atas kaos itu merupakan satu hal yang luar biasa ya. Tekniknya bagus, hasilnya bagus, perawatannya juga bagus. Jangan direndam aja sih yang penting. Nah, ini sebuah karya yang kreatif sekali dari Bogor. Ini jarang nih saya lihat, jadi ya? Saya doakan sukses terus nih. Amin. Nanti sampai ke luar negeri ya karya-karyanya ya. Amin. Mungkin nanti kapan-kapan ada kesempatan melukis wajah saya di atas kaos. Ajib ya, Ajib. Makasih ya, A. Oke deh. Sukses terus. Yuk. Dan saya mau lihat nih abis ini teknik pembuatannya. Iya, Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Urban. Dan abis ini saya akan mengajak Anda ke tempat lainnya, nggak kalah serunya. Oke, mari A. Oke. Dilanjutkan lagi. Kalau saya yang ikutan, nanti malah saya yang ngerusak. Silakan, A. Dilanjutkan. Ayo. Merdu sekali. Dari mana asalnya? Kayak dari sana tuh. Coba kita ikuti suaranya. Oh, ini dia. Suara merdu yang saya dengar tadi. Nah, sekarang ini saya masih ada di Bogor dan saya mendengar suara yang sangat merdu. Wah, ternyata datangnya dari sini. Gimana kalau kita langsung tanya aja sama yang lagi main? Bisa diganggu nggak ya? Halo, A. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa nih, A? Dengan Gola Bargawa. Iya, A. Saya dengan Fedi ini dari Urban nih. Mau ngobrol-ngobrol boleh nih, A? Boleh. Ini alat musiknya, alat musik nih ya? Ya. Ini berbeda tapi ya dari alat musik yang pada umumnya. Ini Berbeda. sebenarnya apa ya? Larasnya. Kalau ini sebenarnya alat musik bambu yang katakanlah kita pelajari dari warisan nenek moyang sebenarnya. Oke, ini alat musik bambu ya? Oke, kenapa menggunakan alat musik, memilih bambu sebagai media alat musik ini? Pertama, bambu itu mudah, sederhana, dan secara filosofis kuat gitu. Oh gitu. Maksudnya, untuk Tapi, tumbuh di mana saja dan berkembang oke. Dan kuat ya dia, kokoh ya. Awal mulanya gimana nih sejarahnya untuk alat musik ini bisa ada dan kenapa A sendiri memutuskan untuk menjadi pemain musik dari alat musik ini? Kalau untuk sejarah alat musik ini kebetulan lagi itu pada saat saya dalam pengembaraan mungkin ada beberapa sesepuh atau orang-orang tua adat coba teraskan gitu
Teruskan, teruskan artinya gitu. teruskan. Artinya teruskan. ketika saya dikasih sebilah bambu yang seperti ini, kemudian bisa dibunyikan. Nah, saya langsung berpikir, oh Unik apa sekali. sih pohon bambu? Iya. Bagaimana bambu caranya dia hidup? Terus kemudian saat saya mempelajari secara filosofi, kemudian saya menikmati dengan cara bermain dan memainkan. Anda pasti tidak akan pernah menyangkakan kalau alat musik yang terbuat dari bambu ini bisa mengeluarkan bunyi seperti yang dihasilkan oleh electric synthesizer. Suara yang dihasilkan merdu sekali ya. Tadi saya dengar dari jauh sampai saya tertarik seperti ini bentuknya. Luar biasa ya. Saya pikir tadi suara angklung pertama atau suara apa gitu. Ternyata Kalau untuk suara sebenarnya tidak jauh dari angklung, cuman ini lebih hard aja, lebih keras. lebih Kalau keras ini bunyinya. kebetulan dinamakan celempung. Dan ini biasanya dipakai untuk kaulinan budak atau permainan anak-anak. Oh gitu. Nah. Dan ini senarnya dari bambunya sendiri juga ya? Ya, sebenarnya langsung dari bambu. Oh. Sejatinya, bentuk dan suara unik yang dimiliki alat musik ini bisa dijadikan sebagai komoditas untuk mengangkat popularitasnya. Tapi sayangnya, kesadaran masyarakat, terutama para generasi muda akan alat musik tradisional ini masih sangat minim. Oke, selain alat musik yang ini apa celempung tadi ya? Ya, ini Iya. celempung renteng. Celempung renteng. Ada apa lagi nih? Ini celempung kendang. Wah, Nah. mbahnya celempung, saudara-saudara. Hah. Oke. Kalau dimainin seperti apa? Kalau dimainin dia ada 3 nada. Macam dan jenis suara yang biasa dihasilkan oleh alat musik digital, ternyata bisa juga dihasilkan oleh alat musik celempung ini. Wah, luar biasa. Selain celempung ini ada apa lagi nih alat musiknya? Ada banyak sekali ya ini. Itu karinding tadi, Mm-hmm. terus kemudian ini ada mana tadi? Nah, ini tadi nih. Ini disebut juga gong tiup. Gong tiup. Permainan gelombang resonansi yang dimiliki oleh celempung-celempung ini menjadikan suara yang dihasilkannya menjadi sangat variatif. Asal dari alat musik ini ya, Dari mana sih? Sebenarnya kalau untuk celempung, renteng, Hmm. itu terdapat di beberapa daerah di Jawa Barat. Oke, yang pasti alat musik ini adalah asli dari Indonesia, betul kan ya? gitu. Oke, ini kan semua berbahankan bambu nih ya. Pengen tahu jenis bambunya apa sih yang digunakan untuk setiap alat musik ini? Kalau untuk alat musik yang besar seperti celempung kendang dan celempung renteng ini biasanya dipergunakan adalah bambu bitung atau gombong. Itu karena dia ruas atau lingkarnya lebih besar. Terus kemudian Oke. kulitnya lebih tebal. Gitu. Oke, untuk nada-nadanya nih ya. Nah, untuk Itu nada biasanya gimana tuh? nada Pemilihan dasar nada itu atau- lebih ke daminati lada. Cuman Oh, kalau, daminati lada. Kalau alat Oke. di alat perkusi ini adalah pengembangan dari nada-nada dasar yang awalnya memang ditujukan tidak bernada. Meski awalnya alat musik ini berjenis perkusi tanpa nada, tapi dengan modifikasi yang dilakukan, alat musik ini bisa menghasilkan tangga nada pentatonik. Nah, untuk alat musik ini apakah ada pola-pola singkupnya? Ada sebenarnya pola singkup itu lebih ke gimana perasaan kita untuk mengungkapkan sebuah ekspresi. Artinya nada-nada ini lebih ke Kalau orang awam seperti saya gimana? Bisa cobain? Coba langsung. Oke, kita Bisa coba dari nih. atas, dari bawah. Oke, Nah, kita coba dulu ya memainkan alat musik ini. Kayak bawaannya kalau bawa 2 stick pasti begini ya. Tapi bukan itu caranya. Ininya gimana ya? Mungkin ada nada-nada khusus gitu. nah, biasanya bisa dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah. Nah, ini beda pukul, beda suara juga ya. Wah, ternyata memainkan alat musik ini tidak sesulit yang dilihat ya. Cukup dengan fokus dan konsentrasi, saya bisa memainkannya. Hehe. Ini luar biasa nih.
alat musik, saya nyebutnya alat musik apa nih? Alat musik bambu ya. Alat musik bambu ini yang asli Indonesia, layak untuk dilestarikan dan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya ya. Kalau gitu Agola, terima kasih nih, saya udah boleh main. Mudah-mudahan bisa terus diteruskan ya ke generasi-generasi selanjutnya. Tetap semangat ya. Mantap ini alat musik yang luar biasa yang saya temukan di Bogor. Pastinya membanggakan karena ini asli Indonesia. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Urban karena habis ini tentunya akan ada tempat lain yang nggak kalah serunya. Oke, saya mau apa lagi nih? Saya mau coba ya. Apa lagi Saya coba? latihan dulu deh, ini deh. Oke, Ini sama banget nih. siap. Ya, kayaknya di sana tuh tempatnya, Pak. Oh, bukan. Mengakhiri petualangan di kota Bogor, saya ingin mengajak Anda untuk merasakan nikmatnya kudapan ala Jepang. Tenda sushi memang berbeda dengan tenda biru. Karena apa? Di sini yang disediakan adalah makanan Jepang. Selamat sore nih. Karena restoran Jepang, ngomongnya boleh dong Jepang-Jepang dikit. Nah, sekarang saya masih di Bogor dan sebelum pulang ke Jakarta, saya harus mengisi perut saya. Karena perut saya main musik Sunda. Minta makan Nah, ini restoran Jepang dan nuansanya tapi nuansa Sunda. Iya teh. Nah, sekarang saya sudah lapar deh. Pesan makan enak ya. Mana Mas apa Mbak nih? Oh, Mas. Ini Mas. Nah, duduk itu. Nah, pesan apa? Pesan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Saya mau pesan 7 Mas ya. Oke, siap-siap Mas. Oke, sushi goreng, butterfly, ramen ayam, sushi platter, minumnya ice coffee, sama sizzling honey. Ya, udah. Mas, jangan pakai lama ya Mas. Oke, siap. Ya, makasih Mas. Nah, ini merupakan proses yang dinamakan killing time atau bahasa Indonesianya menunggu makanan datang. Di mana dalam proses ini kesabaran kita benar-benar dilatih untuk bisa menahan lapar sampai makanan tiba. Wah, Iya. sudah datang makanannya saudara-saudara. Tapi kok beda ya? Tadi mas-masnya yang datang, sekarang mbaknya nih yang datang. Iya, kan saya yang masak. Oh, yang masak. Kalau gitu jangan pergi dulu. Tetap di sini. Duduk dulu, Mbak. Boleh? Oke, boleh. Dengan siapa nih? Putri. Putri? Iya. Saya dengan Fedi dari Urban. Boleh nanya-nanya tentang tempat ini? Oh, boleh. Tenda sushi. Dari kapan Mbak udah mulai usaha ini, tenda sushi? Kita mulainya dari Februari tahun 2011. Oh, sudah setahun ya berarti ya? Iya, sudah setahun. Setahun ya. Gimana nih sejauh ini? Apakah reaksi orang-orang di sini tanggapannya gimana? Menikmati? Tanggapannya sih positif ya, karena Positif kan rasa sushi kita tuh sangat merakyat istilahnya kayak gitu. Oh, Jadi gitu. biasanya kan sushi identik dengan masakan Jepang yang mentah rasanya. Kalau untuk orang-orang kebanyakan kan agak aneh. Ya. Nah, kita tuh lebih fusion lah, lebih ke Fusion ya? lidah Fusion sushi Nusantara. ya? Oh, waduh, datang lagi nih. Oke. Oke. Nah, ini sushi platter ya? Iya, ini sushi platter. Ini? Itu sushi goreng. Yang menjadikan tempat ini spesial adalah kemampuannya mengadaptasi makanan Jepang sehingga cocok dengan lidah orang Indonesia. Bukan hanya dari rasa loh, tapi juga dari harganya. Pengen tahu nih, ini namanya kan tenda sushi ya? Iya, betul. Kenapa namanya tenda sushi? Karena pertama kali kita konsepnya bikinnya kayak tenda pinggir jalan gitu. Oke. Jadi kita pakai tenda putih yang ada di depan situ. Oh, oke. Terus Nah, sekarang ini kita agak melebarkan gitu. Jadi ada sedikit sentuhan Sundanya karena kita di Bogor. kalau diperhatiin saya di saung nih. Kenapa? Ini gimana nih ceritanya bisa sekarang meleburkan dengan Sunda gitu? Dan bagian apa nih yang dilebur dengan Sundanya? Mungkin dari taste ya. Taste-nya. Oke, dari Beberapa makanan yang ada di sini bahkan menggabungkan karakter makanan Jepang dengan kuliner khas Sunda. Wah, masih untung tidak ada pepes onigiri ya. Jadi fusionnya kan meleburkan Jepang dengan Sunda nih. Iya. Nah, itu idenya dapat dari mana sih sebenarnya?
Idenya itu sebenarnya ikutin tren sih, kan sekarang waktu itu setahun yang lalu sushi tuh lagi booming ya, Iya, gitu betul. loh. Tapi makan sushi di mall, enggak di restoran. Nah Iya. kita bikin sushi itu tempatnya lebih ramah, jadi orang mau masuk pun nggak takut gitu. Nanti bayarnya gimana? Nah jadi kita bikin pakai tenda di pinggir jalan. Bahkan sekarang dileburkan dengan Sunda Nah, ya. iya. Dengan, oke. Pertamanya begitu, terus akhirnya gimana kalau kita bikin lebih nyaman lagi pakai saung. Oke. Berbagai menu yang sudah dihidangkan di depan saya ini membuat saya tidak sabar untuk segera mengkonsumsinya. Haha, maksudnya memakannya. Hehe. Oke, mari kita mencoba sushi fusion ini. Nah, saya penasaran yang kriuk nih. Kayaknya ada yang kurang nih. Tunggu deh, coba dulu ya. Ada kriuk-kriuk tapi dalam sushi gitu. Wah, apa lagi nih? Ini Blossom. blossom roll Blossom roll. sama ramen. Waduh, ramennya sini saya taruh sini. Nah, taruh sini deh ya. Wah, ramen. Rasa yang menggoda serta aroma yang memikat membuat semua yang ada di sini tampak menyenangkan. Wah, begitu banyak sushi di depan saya. Saya bingung coba yang mana duluan. Oh, saya coba yang ini. Ini dragon roll ya? Iya betul, itu dragon, roll. Oh, bukan, itu macan. Oke. Itu kucing. Oke. Dragon roll ya. Gimana? Kok rasanya gini ya, Mbak? Gini gimana? Rasanya enak. Hampir Enak. kaget. Hampir kaget ya. Jangan kaget dong. Saya yang kaget malah rasanya enak sekali. Wow, mantap nih. Nah, kalau Anda ingin menikmati sushi yang enak ya, fusion Sunda nih yang unik, rasanya luar biasa dan harganya terjangkau, datang ke sini. Tenda sushi, betul ya? Betul. Tenda sushi ya. Dan Mbak Putri, saya ucapin makasih nih. Ya, makasih juga Mas sudah mau Aduh, datang luar dan biasa. nyobain Tangannya semuanya. yang bertalenta itu tolong dijaga terus ya. Saya tunggu kejutan-kejutan berikutnya kalau datang Oke. ke sini. Ada menu-menu baru ya. Oke, pasti. Mantap. Sukses terus Mbak. Iya, untuk makasih. tenda sushi ya. Silahkan dilanjutin Iya. ya makannya. Terima kasih. Waduh. Nah, itu dia jalan-jalan seru saya pada hari ini. Saksikan terus Urban di episode selanjutnya, karena hanya di Urban yang memperkenalkan segala pesona di sekitar kita. Dan untuk menutup episode ini, silakan menonton saya menghabiskan sushi-sushi ini. Mari makan! Bentar lagi, saya coba yang ini.